Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah jika video ini muncul di beranda Anda. Yakinlah ini bukanlah suatu kebetulan. Semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita semakin dekat kepadanya. Maka bersyukurlah karena masih diberikan kesempatan untuk mendengar nasihat, peringatan, sekaligus renungan tentang ibadah malam yang mulia ini. Setidaknya, sempatkanlah menulis solawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah ini bisa menjadi bukti kecil dari rasa cinta kita, yang kelak bisa mendatangkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jangan lupa pula untuk menuliskan doa, harapan, atau hajat Anda semua, agar bisa kita aminkan bersama-sama, karena doa yang diaminkan banyak orang mukmin akan lebih mudah diijabah oleh Allah. Saudaraku, siapapun yang sedang menonton video ini, semoga Allah memberikan kesehatan yang paripurna, keluasan rezeki, ketenangan hati, serta kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Bagi yang tengah sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Bagi yang sedang gelisah, semoga Allah hadirkan ketenangan. Dan bagi yang memiliki hajat besar, semoga Allah kabulkan dengan cara yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Namun ada hal yang perlu kita renungkan bersama. Ibadah tahajud memang istimewa. Tapi bila dilakukan tanpa keseimbangan, bisa saja muncul tanda-tanda yang justru menjadi peringatan. Inilah yang jarang dibicarakan orang, bahwa di balik keutamaannya, ada juga sisi yang harus diwaspadai. Mari kita sama-sama simak. Inilah 6 tanda peringatan yang bisa muncul jika tahajud dilakukan, tanpa memperhatikan batas kemampuan tubuh untuk istiqamah bangun di tengah malam. Seringkali semangat ibadah membuatnya lupa bahwa tubuh juga memiliki hak untuk beristirahat. Tidur yang terpotong tanpa ada pengaturan ulang bisa mengacaukan ritme biologis alami yang Allah ciptakan. Dalam istilah ilmu kesehatan, tubuh kita memiliki jam biologis atau ritme sirkadian yang mengatur kapan hormon dilepaskan, kapan organ bekerja maksimal, dan kapan tubuh butuh istirahat. Jika jam ini terganggu karena kita memaksakan diri terjaga setiap malam tanpa keseimbangan, maka dampaknya bisa dirasakan secara perlahan. Awalnya mungkin kita hanya merasa sedikit pusing, mengantuk di siang hari, atau sulit fokus ketika bekerja. Tetapi jika hal ini terus terjadi, tubuh bisa kehilangan kemampuan adaptasi. Hormon kortisol yang harusnya keluar di pagi hari untuk memberi energi, bisa keluar pada waktu yang salah. Akibatnya kita menjadi mudah cemas, mudah marah, bahkan rentan depresi. Ibadah yang mestinya menenangkan justru bisa membawa beban tersendiri bila dijalani dengan cara yang salah. Disinilah Allah mengajarkan bahwa agama tidak diturunkan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjadi rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menegur para sahabat yang ingin beribadah berlebihan, dengan mengingatkan bahwa tubuh, mata, bahkan keluarga memiliki hak yang harus ditunaikan. Maka, jangan sampai semangat kita dalam menjalankan tahajud justru merusak keseimbangan hidup yang lain. Tahajud seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan memicu gangguan ritme tubuh yang membuat kita lemah di siang hari. Renungkanlah, apakah Allah menginginkan kita jatuh sakit karena ibadah malam yang berlebihan? Tentu tidak. Yang Allah inginkan adalah hati yang lembut, tubuh yang sehat, dan ibadah yang ikhlas. Maka jika kita merasa tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak wajar, bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah agar kita lebih bijak mengatur antara ibadah dan istirahat. 2. Kelelahan kronis adalah tanda kedua yang sering muncul tanpa kita sadari. Mungkin di awal kita merasa kuat, mampu bangun setiap malam, bahkan merasa bangga karena bisa melawan kantuk. Namun lambat laun tubuh mulai berbicara. Rasa berat di kepala, otot-otot yang pegal, mata yang selalu lelah, semua itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang meminta haknya. Allah menciptakan malam bukan hanya untuk tahajud, tetapi juga untuk istirahat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malam diciptakan untuk menjadi pakaian, penutup, tempat beristirahat, sedangkan siang untuk mencari penghidupan. Jika kita terus memaksa, rasa lelah itu bisa menumpuk dan menjadi kronis. Tidur yang kurang berkualitas tidak akan tergantikan hanya dengan tidur sebentar di siang hari. Akibatnya, sistem imun melemah, konsentrasi menurun, bahkan produktivitas kita di dunia kerja atau belajar bisa hancur. Padahal ibadah sejati adalah ketika kita seimbang, mampu beribadah, mampu bekerja, dan mampu menunaikan hak orang lain. Bayangkan jika seseorang bangun setiap malam untuk tahajud, tetapi besok paginya ia tidak sanggup bekerja dengan baik, tidak sabar kepada keluarga karena lelah,
atau bahkan malas menunaikan kewajiban lain. Bukankah itu justru bertentangan dengan tujuan ibadah? Ibadah seharusnya membuat kita semakin bijak, semakin penyabar, dan semakin bersemangat dalam menunaikan tanggung jawab. Kelelahan kronis ini bukan hanya soal tubuh yang letih, tetapi juga hati yang akhirnya kering. Ketika terlalu memaksa, ibadah malam bisa kehilangan rasa manisnya. Yang tersisa hanyalah rutinitas kosong. Bahkan kadang rasa tertekan. Kita bangun bukan lagi karena rindu pada Allah, tapi karena takut merasa bersalah jika tidak melakukannya. Ini adalah tanda berbahaya, karena ibadah tanpa rasa ikhlas tidak lagi bernilai tinggi. Maka jangan malu untuk mengukur diri. Jika tubuh mulai menunjukkan tanda lelah yang berkepanjangan, jangan merasa bersalah untuk mengurangi intensitas tahajud. Lebih baik sedikit tetapi istiqamah, daripada banyak namun melelahkan dan merusak keseimbangan hidup. Ingatlah sabda Nabi, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meski kecil. 3. Stres adalah tanda berikutnya yang bisa datang diam-diam. Banyak orang tidak menyadari bahwa doa dan ibadah, jika dijalani dengan tekanan batin, justru bisa memicu beban mental yang besar. Kita mungkin sering mendengar orang berkata, kalau tahajudmu benar, hidupmu akan tenang. Tetapi kenyataannya, ada kalanya seseorang yang rajin tahajud justru merasa semakin gelisah, semakin merasa tidak cukup, dan selalu dihantui rasa bersalah. Mengapa bisa begitu? Karena niat yang salah. Jika tahajud dijadikan ukuran keberhasilan dunia, misalnya berharap cepat kaya, cepat dapat jodoh, cepat naik jabatan, maka ketika harapan itu tidak kunjung datang, hati menjadi kecewa, stres pun muncul. Dan ibadah malam yang seharusnya menenangkan berubah menjadi beban. Stres juga bisa muncul dari kebiasaan membandingkan diri. Kita melihat orang lain yang katanya mendapat karunia setelah rajin tahajud, lalu kita merasa iri dan mempertanyakan kenapa doa kita tidak dikabulkan. Padahal Allah punya waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Ketika hati tidak sabar, ibadah pun terasa menekan. Selain itu, stres fisik juga datang dari pola tidur yang kacau. Ketika otak tidak mendapat istirahat cukup, saraf-saraf mudah tegang, emosi mudah meledak, bahkan gangguan kecemasan bisa muncul. Semua ini membuat hidup terasa berat. Kita mungkin masih bangun malam, masih berdiri dalam sholat, Tetapi hati kita tidak lagi menikmati kedekatan dengan Allah. Ingatlah, tahajud bukanlah kewajiban mutlak yang harus dilakukan setiap malam tanpa jeda. Tahajud adalah hadiah, sebuah kesempatan untuk mendekat, bukan beban. Jika kita merasa stres, itu berarti ada yang salah dalam cara kita memandang ibadah ini. Mungkin kita terlalu memaksakan diri, atau mungkin kita menaruh harapan bukan kepada ridha Allah, melainkan kepada hal-hal duniawi. Disinilah pentingnya kembali meluruskan niat. Bangunlah malam bukan karena ingin sesuatu di dunia, tetapi karena ingin bercakap dengan Allah, mengadukan segala keluh kesah, dan bersyukur atas nikmatnya. Jika niat sudah lurus, insya Allah stres tidak akan menguasai hati, karena kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah seizin Allah. Dipaksa bangun malam tanpa istirahat yang cukup, sistem kekebalan perlahan menurun. Banyak orang tidak menyadari bahwa tidur yang nyenyak adalah salah satu bentuk rahmat Allah untuk menjaga kesehatan manusia. Dalam tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, membersihkan racun dalam otak, dan memperkuat daya tahan terhadap penyakit. Jika tidur ini terus-menerus terganggu, maka fungsi alami tersebut tidak berjalan sempurna. Akibatnya, seseorang bisa menjadi mudah sakit. Awalnya hanya sering flu atau batuk kecil, tapi lama-kelamaan tubuh terasa rapuh. Luka kecil pun bisa lebih lama sembuh, stamina cepat menurun dan tubuh sulit melawan infeksi. Bayangkan, bagaimana bisa kita menunaikan ibadah dengan baik jika tubuh ringkih? Bagaimana bisa kita khusyuk dalam doa bila kepala terasa berat karena sakit? Inilah pelajaran besar yang Allah ingin sampaikan. Jangan abaikan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menekankan pentingnya menjaga badan. Bahkan beliau pernah menyampaikan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya soal iman, tetapi juga kesehatan fisik. Maka jika tahajud dijalani dengan cara yang membuat imun melemah, berarti ada yang salah dalam pemahamannya. Ibadah sejati adalah ibadah yang menyehatkan jiwa dan raga. Tahajud seharusnya membuat hati tentram dan tubuh terasa segar. Karena tidur kita cukup, bangun kita tepat, dan niat kita lurus. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka mungkin itu adalah tanda Allah mengingatkan kita agar tidak berlebihan.
5 masalah kesehatan jantung atau tekanan darah juga bisa menjadi tanda peringatan berikutnya. Kurang tidur yang menumpuk membuat tubuh memproduksi hormon stres secara berlebihan. Hormon ini, jika terlalu lama beredar dalam darah, dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, bahkan membebani organ vital. Mungkin kita berpikir bahwa tahajud adalah amalan yang mendekatkan kepada Allah, maka otomatis harusnya aman dari segala risiko. Tetapi ingatlah, Allah menciptakan hukum sebab akibat di dunia ini. Jika seseorang memaksakan diri bangun malam tanpa menjaga pola hidup seimbang, hukum alam tetap berjalan. Jantung tetap akan lelah jika dipaksa, dan pembuluh darah tetap bisa terganggu jika tekanan tidak terkontrol. Sungguh menyedihkan jika ibadah yang mulia ini justru menjadi sebab timbulnya penyakit karena dilakukan dengan cara yang salah. Padahal tahajud seharusnya menjadi sumber kesehatan hati dan jasmani. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk melampaui batas. Bahkan beliau mencontohkan keseimbangan, bangun malam dengan porsi tertentu, lalu tetap memberi hak pada tubuh untuk tidur. Saudaraku, jagalah hatimu dan tubuhmu. Jangan sampai ibadah yang seharusnya memberi cahaya justru meninggalkan luka. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menyiksa diri. Jika jantung terasa berdebar tidak normal, jika tekanan darah sering naik, bisa jadi itu adalah tanda bahwa tubuh sedang protes. Dengarkanlah sinyal itu, dan jangan abaikan. 6 tanda terakhir yang sering kali tidak disadari adalah menurunnya produktivitas dan konsentrasi di siang hari. Seseorang mungkin merasa bangga karena mampu bangun setiap malam, tetapi keesokan harinya ia tidak mampu bekerja dengan baik. Pelajaran tidak bisa masuk, bahkan mudah marah kepada orang di sekitarnya. Inilah bentuk ketidakseimbangan yang nyata. Allah menciptakan siang untuk bekerja dan berusaha. Jika tahajud membuat kita lemah di siang hari, maka hakikatnya kita telah mengabaikan tujuan penciptaan siang itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan amanah mencari nafkah jika pikiran kita kosong karena mengantuk? Bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kepada keluarga jika tubuh tidak bertenaga? Produktivitas yang menurun bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bayangkan seorang ayah yang lelah karena bangun tiap malam, lalu tidak bisa mencari nafkah dengan baik, atau seorang pelajar yang sulit berkonsentrasi karena kurang tidur, sehingga ilmunya tidak bertambah. Apakah ini yang Allah inginkan dari hamba-hambanya? Tentu tidak. Tahajud bukan sekadar tentang berapa lama kita sanggup berdiri di malam hari, melainkan tentang bagaimana ibadah itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Jika hasilnya justru membuat siang kita hancur, maka itu pertanda ada yang harus dibenahi. Maka berhati-hatilah, jangan jadikan tahajud sebagai rutinitas kosong yang hanya melelahkan jasad, tetapi jadikan ia sebagai jembatan untuk semakin dekat kepada Allah, menenangkan hati, dan menguatkan langkah kita di siang hari. Sedikit tetapi ikhlas, jauh lebih bermakna daripada rahmati Allah. Dari 6 tanda yang sudah kita bahas tadi, kita belajar bahwa ibadah tahajud memang memiliki keutamaan yang sangat besar, namun bila dilakukan dengan cara yang berlebihan, tanpa memperhatikan kondisi fisik dan keseimbangan hidup, justru bisa mendatangkan peringatan dari Allah melalui tubuh kita. Gangguan ritme biologis, kelelahan kronis, stres, melemahnya imun, masalah jantung, hingga menurunnya produktivitas adalah sinyal yang jangan sampai kita abaikan. Ibadah malam yang benar bukanlah tentang seberapa lama kita sanggup terjaga, tetapi tentang seberapa tulus hati kita ketika berdiri di hadapan Allah. Lebih baik sedikit namun ikhlas daripada banyak tetapi melelahkan tanpa makna. Ingatlah, Allah mencintai amalan yang konsisten walau kecil. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi cermin bagi diri kita masing-masing, agar dalam beribadah selalu menjaga niat, keseimbangan, dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, penuh cinta kepadanya, dan diberi kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang diridai. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sertakan juga doa dan hajat Anda agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih sudah menemani langit hati sampai akhir video ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk Anda semua. Dimudahkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, dan dikabulkan segala doa-doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.